Assalamualaikum, Gofur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Seno, Gimana gimana? kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah dahsyat ya, luar Oh, ini biasa. luar biasa, fantastis ya Eh. kalau gitu, kalau orang serius gitu ya. Ini kalau dari mimik muka kelihatan happy-happy aja nih. Alhamdulillah. Jadi emang kalau happy, menurut saya itu wajib. Karena itu bagian dari syukur. Ketika kita Oh, bersyukur, maka happy-nya akan ditambah kan? luar biasa. Iya, Izinkan saya sapa dulu Sobat Seno nih, viewers siap. kita. Jadi Sobat Seno, kita kedatangan tamu istimewa. Namanya Gofur, boleh dipanggil Bang Gofur. Ini luar biasa ya. Langsung reality show nih. Waduh, rekamannya langsung dari posisi Bang Gofur ini luar biasa loh, Sobat Seno. Lagi berada Loh, di sebuah rumah sakit swasta di Fatmawati ya, bilangan Fatmawati ya, iya, Jakarta betul. Selatan. Jadi Bang Gofur ini adalah pengusaha sebetulnya. Amin. Umin ya, punya madu Sumatera, mereknya Jasmine, punya produk skincare juga The Beauty. The Beauty itu bahasa Prancis kalau nggak salah ya. Ya. Sama baru memulai bisnis bersama istri hijab dengan brandnya Drelora, betul ya? Betul. Nah, nanti Sobat Seno bisa dengar nih kisah-kisah yang luar biasa, memotivasi. Kenapa? Karena Bang Gofur asal mulanya betul-betul bukan pebisnis kan? Sebetulnya gitu Betul. Gofur ya? Ya. Berkarir jadi pramugara di Thailand. Wah, luar biasa. Amin. Pernah jadi abang dan none finalis 2020 ya? 2012, Sob. Sorry, 2012. 2012. Di Jakarta ya. Iya. Nah, ini kita lihat kisahnya nih. Jadi kita mulai aja nih, Bang Gofur. Jadi sore ini lagi di Fatmawati nih. Lagi kegiatan Betul. apa? Ya. Ya biasa Om, saya rutin ya cuci darah seminggu 3 kali gitu. Seminggu 3 kali. Waduh. Iya. Tuh, denger nih Sobat Seno tuh, cuci darah. Udah berapa lama? 3 tahun kalau nggak salah ya? 3 tahun jalan 4 ini. 3 tahun jalan 4. 3 tahun jalan 4 dijalanin. Terapi fisik jalan juga, bisnis jalan juga. Insya Allah. Wow. Ini gimana mula-mula kok bisa sampai apes gitu ya, namanya dapat hadiah dari Allah kali ya, dikasih penyakit. Berarti terlalu sibuk awal mulanya dulu ya? Iya. Udah sibuk banget. Cerita sedikit boleh? Iya. Jadi awal mulanya karena waktu itu saya sebenarnya udah punya usaha. Tapi sebenarnya saya nggak pernah sekolah usaha, nggak pernah juga sekolah pebisnis gitu, nggak pernah. Saya sekolahnya di UIN, ambilnya pendidikan bahasa Inggris. UIN waktu itu saya UIN Universitas Islam Jakarta ya, yang di Ciputat ya. Biar Sobat Seno aware nih. Oke. Lanjutkan, Bang. UIN tahun 2006 saya masuk. Tapi waktu itu kebetulan karena kan ekonomi keluarga saya memang biasa aja gitu. Jadi pengennya kalau kuliah tuh dapatnya beasiswa biar gratis gitu kuliahnya. Alhamdulillah pada saat saya kuliah tuh, ini cerita dari awal banget ya Om ya? Boleh. Iya. Kuliah semester 3 saya udah mulai dapet beasiswa tuh. Dari semester 3, Alhamdulillah. Dari jadi kampus meringankan. atau dari luar kampus? Dari Departemen Agama. Oh, dapat dari Departemen Agama 2003. Iya, 2007 itu udah mulai. Terus sampai lulus, Om. Berarti pinter dong. Kan syarat untuk beasiswa harus pinter ya. Wah, IP 4 kali ya? Pura-pura pinter aja. Pura-pura pinter, padahal cerdas. Pura-pura pinter aja. IP mah biasa aja, Om. Oh, IP biasa aja. Low profile. Oke. Kalau beasiswa jadi tenang ya. Kuliah selesai. Akhirnya tapi saya kan orangnya cepat banget mikir, wah saya pengennya ini nih, saya pengennya ini. Di semester 8 pada saat saya sudah mulai skripsi, ya. Saya bosen tuh Om. Akhirnya saya pengen keliling dunia. Bosen di kampus. Wah, petualangan banget. Saya mulai dari semester 5 saya udah aktif tuh di DEMA Om, di kemahasiswaan. DEMA tuh Dewan Kemahasiswaan? Iya. Kebetulan waktu itu saya dapat jadi ketuanya selama 2 tahun. Iya. Di situ saya pengen punya pengalaman lebih. Akhirnya saya pengen keliling dunia. Tapi luar biasa. Ini nggak bener nih. Kuliah di Ciputat pengen keliling dunia.
Keren. Iya, Orang-orang akhirnya mungkin saya zaman dulu melecehkan kali, ketawain kali, mau ngapain lu keliling dunia gitu ya. iya Iya, bener, ya kan? katanya duit dari mana lu, kata Nah, gitu. iya. Akhirnya saya Iya. cari-cari, ternyata bisa keliling dunia terus dibayar, yaitu jadi pramugara. Akhirnya Buset. saya daftar tuh di Jakarta pramugara. Hmm. Terus daftar, lolos Om. Pramugara Lolos, daftar lolos. Daftarnya di iya. Jakarta Terus nih. karena Hmm. sebelum daftar, itu Ya, saya masuk Abang None itu Jakarta Selatan. Kan di situ dididik sama ini attitude-nya ya. betul. Nah itu masuk banget tuh Om, masuk banget ke Masuk ke pramugara tuh. kepramugaraan ya kan, attitude Iya, sama grooming ya iya biasanya ya. betul, Ya, iya betul. betul itu masuk banget tuh Nyambung ya kriterianya. tuh. Hmm. Saya cuma ditanya gini doang waktu interview. Hmm. Eh Please introduce yourself. Terus saya Oh. introduce. Hmm. Habis itu dia diem. Ya udah, besok kamu berangkat ke Thailand gitu. Duh. Iya, nggak nanya lagi ijazah kamu mana, nggak nanya Nggak lagi. ditanya. Orang saya nggak punya ijazah kan belum lulus. Iya. Jadi model Iya, tampang juga laku nih ya. Ganteng nih. iya. Gopur Tampang ganteng apa nih. itu Nih. bahasa Hmm. yang paling ditimbang itu bahasa kan. Oh, mendukung. Karena kuliahnya Fakultas Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ambilnya, Pendidikan untuk iya bahasa Inggris. pendidikan. Iya. Klop banget ya. Iya, habis itu udah saya izin ke orang tua, terus beliau tanya, terus kuliahnya gimana? Ya nggak apa-apa, cuti aja saya bilang. Ya cuti Oh ya udah. kuliah, pergi ke Thailand. Karena Iya, base camp-nya di Thailand. iya. Untuk pelatihan tuh 2 minggu di Thailand. Habis itu Hmm. saya dapat nilai bagus waktu tesnya. Jadi 10 orang nilai tertinggi akan dikirim ke Afrika. Afrika, kenapa Afrika? Jauh amat. Karena nanti akan melayani Raja Afrika Om. Oh ini bukan penerbangan komersil untuk umum. Ini ada charternya, ada charter. Oh, pesawat charter. Jadi iya. Gopur ini pramugara untuk pesawat charter. Iya, betul. Yang akan melayani Raja Afrika. Oh, keren banget nih. Di Raja Afrika. Raja-raja tuh banyak Om. Iya, iya. Jadi sebutannya raja kecil ya, tapi duitnya banyak banget gitu. Iyalah. Terus saya dapat tuh nilai 9,5 dari skala 0 sampai 10. Iya. 0 sampai 10. Itu tesnya bukunya kalau Al-Quran ya 4 kali Al-Quran. Berarti Gopur nih emang anaknya rajin baca nih kayaknya. Dan kagak Om, pura-pura aja saya mau pura-pura 4 kali tebelnya Al-Quran. Iya, iya. Kan tebel banget tuh flight attendance book, manual book tuh. Iya. Habis itu saya lolos tuh, berangkat tuh ke Afrika. Saya surfing keluarga Raja Afrika tuh untuk umroh aja waktu itu. Jadi saya bolak-balik, sempat juga dapat kesempatan untuk umroh. Nah, terus Raja Afrikanya senang, keluarganya senang. Kami dikasih bonus tuh Om. Bonus untuk ke Dubai 9 hari. Jalan-jalan gratis maksudnya? Suruh liburan? Iya, suruh liburan. Sampai ke Dubai juga. Dikasih 2 miliar. Ya. Dikasih 2 miliar Om satu tim. 2 miliar berapa orang? 40. 2 miliar rupiah? Iya. Itu 40 orang. Itu. Iya. Berangkat gitu ke Dubai, habis duitnya. Ya habis lah, mahal Dubai kan ya. Jadi 500 juta seorang habis. Habis Om. Ya Allah. Kirain banyak ya. Iya. Tahunya dikit. Nah, udah 9 hari udah. Nah, singkat cerita tuh akhirnya saya lulus, terus kemudian nikah. Terus saya kerja sebagai karyawan biasa. Terus akhirnya saya berkarir. Jadi cabut nih ya, jadi dari pramugari udah selesai. Cabut. Selesai itu. Selesai. Pindah lagi ke base camp ke Jakarta. Iya, saya balik ke Jakarta. Sebenarnya saya harus diperpanjang kontrak kerja sebagai pramugaranya, tapi saya tolak. Saya bilang aja, saya mau nikah. Sombong ya Gopur nih. Saya bilang gini Om. Kenapa? Alasannya kenapa kamu pulang buru-buru? Iya. Iya, saya disuruh orang tua saya mau nikah katanya. Terus saya bilang, kan kuliah saya juga belum lulus, saya juga harus pulang Jakarta dulu. Akhirnya saya itu tuh dibolehin pulang lebih awal, nggak kena penalti. Kan harusnya kena penalti. Gitu. Artinya putus kontrak waktu itu ya, bukan cuti ya? Putus kontrak. Enggak, pulang ke Jakarta, menikah, betul. meneruskan studi. Studinya langsung saya selesain juga, langsung di 2 bulan selesai studi saya.
wisuda, Ya. sebulan setelah wisuda saya nikah. Ya, alhamdulillah lah ya nikah ya. Jadi Alhamdulillah. udah terbang kemana-mana dari Ciputat ke Thailand, pindah Afrika, jalan-jalan ke Iya. Dubai, baliknya ke Ciputat juga. Iya, Lebak benar. Bulus, tinggal di Lebak Bulus ya. Tinggal Lebak Bulus. Lebak Bulus, nikah Iya, nih. Nikah, akhirnya saya kan kerja tuh sebagai karyawan. Waktu itu di Shopee Paris, Om. Oh, bidang Ya, apa sebagai yang ditangani pekerjaannya? training, Om. Oh, memang jadi trainer. Trainer, iya. Trainer. Untuk Karena memang marketing. punya background tadi kan fakultas pendidikan ya. Iya, betul. Jadi ngerti banget di pedagogi ini. Insya Allah. Oke. Nah, habis kayak gitu, saya cepet tuh naik jabatannya. Sampai banyak yang bilang, lu kenapa sih kok cepet banget gitu. Waktu Iya. itu alhamdulillahnya dari gaji saya tuh dari biasa sampai 2 digit tuh butuh waktu cuma 2 tahun. Ini Sobat Seno curiga nih Gofur pakai jimat apa sih? Tadi coba, Abang None gampang, pramugara gampang. Terus jadi pramugara Sultan Afrika pula, lulus gampang. Nikah gampang, kerja gampang. Wah, ini bentar. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ya. Oh, iya. Nah, udah kayak gitu, saya di 2 tahun, saya bilang, saya mau bangun perusahaan saya sendiri. Saya bilang ke bos saya gitu, terus, emang kamu udah punya pengalaman? Ya nggak apa-apa, ntar saya belajar sendiri gitu kan. Terus ya udah, nanti kalau mentok, kamu balik lagi aja, kata dia. Oh, kata bosnya. Tahun berapa itu? Tahun berapa, Gofur? 2016. Jadi 2016 memutuskan resign, keluar, dan membangun usaha sendiri. Udah langsung bentuk PT? Belum. Waktu itu masih pinjam bendera awal-awal. Pinjam bendera ya. Ya. Itu waktu itu kenapa saya tergiur, karena saya beberapa kali diundang tuh buat training. Ya. 1 kali training itu cover gaji saya 3 bulan, Om. Iya benar. Iya. Terus saya mikir, lah mendingan buat training. Kerja 2 hari gaji 3 bulan. Jadi tergiur lah ya. Tergiur kan. Ya, tapi jalur shortcut. Iya. Tapi kan saya waktu itu nggak mempertimbangkan banyaknya kerjaan gitu. Saya cuma waktu itu orientasinya kerja sebentar tapi uangnya banyak gitu. Akhirnya ya masih muda kan, belum bijaksana. Habis itu udah tuh saya keluar, terus saya bangun pelan-pelan. Sempet dapat klien semen Padang, PLN, berapa hari gitu, sebulan gitu kadang saya nggak pulang-pulang. Luar biasa. Bidangnya apa? Soft skills ya? Lebih ke soft skills semua. ya? Iya, semua soft skill. Nah, udah kayak gitu, karena saya udah tahu manisnya uang ya, akhirnya lupa diri bahwa tubuh ini butuh istirahat loh. Nah, gitu. Betul ya. Iya. Kalau diforsir ya. Terlalu saya forsir. Saya kadang-kadang ngerjain modul sampai jam 3. Padahal paginya langsung aktivitas lagi. Iya, jam 7 udah training lagi. Iya, saya sering muntah darah tuh dari situ. Astaga. Ini masih di muntah darah tapi tetap dijalanin nih. Iya, saya jalan. Saya nggak ambil pusing gitu. Waktu itu saya posisi udah di Kalimantan, di tengah hutan. Waktu itu lagi pegang perusahaan batu bara. Oh, trainingnya di dalam hutan ya? Iya, karena dia mesnya di situ. Gitu. Wah, luar biasa deh. Habis itu saya pulang, kemudian keadaan saya makin memburuk. Akhirnya saya nyampe rumah udah pingsan, bawa ke rumah sakit. Saya divonis gagal ginjal. Terus keluarga semua shock dan bilang nggak mungkin karena saya rutin olahraga, Om. Rutin olahraga, nggak ngerokok, nggak minum minuman keras. Olahraganya apa? Futsal. Oh, main futsal juga. Artinya merasa fisik sih dan stamina oke aja ya? Iya, bener. Nggak percaya kalau ternyata sampai gagal ginjal. Iya, soalnya kan saya nggak minum minuman keras, nggak ngerokok. Yang suka makan ginjalnya sapi kali. Oh gitu ya? Oh mungkin kali Om. Waktu di Arab kali. Iya mungkin. Ya bercanda, oke. Lalu divonis gagal ginjal yang mengakibatkan harus kalau nggak salah cuci darah ya? Iya. Masya Allah. Cuci darah. Terus saya sempat koma 3 kali. Dalam koma tuh Om, saya pernah kayak mimpi. Ya. Udah pakai ihram. Aduh. Nggak ada orang. Terus saya di awan.
Wih. Terus nggak ada, saya nanya apa, manggil-manggil gitu nggak ada yang jawab. Saya cuma dengar lantunan ayat suci aja. Tapi nggak ada orang. Habis itu saya bilang, tolong saya dikasih kesempatan lagi 1 kali gitu. Karena anak saya masih kecil. Terus saya juga belum bahagiain orang tua saya bilang, tolong 1 kali lagi. Terus akhirnya awan saya tuh turun pelan-pelan. Itu rasanya cuma 3 menit, tapi saya udah nggak ada itu 2 hari. 2 hari. Iya. Artinya pihak medis dan keluarga pada saat itu juga udah pasrah ya? Udah pasrah, Om. Udah pasrah ya kan? Udah semua udah kita doain aja buat Gofur yang terbaik. Karena posisinya saya udah kayak nggak ada harapan, Om. Kalau saya kasih fotonya, Om juga bilang, oh ngeri banget. Karena badan saya nih nafas aja pakai mesin. Nafasnya pakai mesin. Iya, jadi masukin ventilator lewat mulut. Jadi mulut saya mangap terus ini udah kabel semua nih, seluruh badan kabel. Iya, udah. Oh, parah banget ya. Nggak kebayang saya bakal bisa normal gini lagi gitu. Meskipun nggak sempurna seperti awal, tapi saya bersyukur banget, bersyukur. Saya tipikal orang yang anti banget ngeluh. Wah, ini yang jarang nih. Anti ngeluh. Jadi anti pokoknya banget. kalau ada musibah, ada cobaan, jalanin gitu. Jalanin, jangan dikeluhin. Jangan dikeluhin. Karena kata guru ngaji saya, kalau ngeluh itu bagian dari kufur nikmat. Kalau kita kufur, ya dekatnya sama azab. Azabnya Allah lebih pedih kan. Kalau kita tadi saya bilang happy terus, maka itu adalah bagian dari syukur kan. Bahkan walaupun diberi penyakit berat sekalipun, Gofur masih bersyukur nih. Iya, tuh nggak main-main. Masih bisa ketawa kayak gini kan luar biasa. Iya, 3 kali seminggu cuci darah masih dijalanin aja 3 tahun ya. Iya, dijalanin aja. Nah, terus apa tuh yang menjadi trigger tiba-tiba jadi semangat hidup kembali, akhirnya bisa jadi pengusaha gitu. Triggernya anak saya. Oh, anak? Anak saya. Kenapa anak? Jadi waktu itu anak saya sakit. Saya dalam keadaan keracunan badannya. Terus dan saya tabungannya terakhir itu udah tinggal 1 jutaan, Om. Dan harus bawa anak itu. Yang di Dubai dihabisin sih, di Dubai tadi 500 juta. Masih lajang sih. Waktu itu masih lajang. Om. Iya, jadi yang penting happy dulu ya. Ya wajar. Iya, benar. Iya, itu. Tapi sebenarnya itu kan saya udah nabung tuh sampai berapa ratus gitu. Itu udah habis, Om. Untuk berobat? Berobat, iya. Berobat itu, waktu itu kalau di rumah sakit, sehari itu saya habis 25. 1 hari 25 juta untuk cuci darah saja dengan peralatannya ya? Perawatannya? Iya. 25 juta 1 hari. Dan itu bisa dalam perawatan bisa beberapa hari? Iya, 10 waktu itu. 10 hari. 250 juta, nggak punya asuransi dulu? Enggak. Udah gitu, saya itu waktu itu setahun harus pasang oksigen. Selama setahun, oksigen mahal juga kalau rutin ya? Sehari itu bisa 3 tabung. Iya, 1 tabung aja udah berapa itu? 25.000. 25.000. Setahun? Kali 30. Kali 12. Kalkulatornya jebol. Iya, banyak juga ya, Om. Iya, aduh luar biasa Gofur. Iya. Salut. Saya jualin tuh semua usaha-usaha. Iya. Terus kenapa tadi triggernya anak tuh? Kok anak jadi trigger? Jadi pada saat itu saya nggak bisa nolong anak saya. Jadi maksudnya nggak bisa bawa dia ke rumah sakit. Terus saya nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Yang di pikiran saya cuma Allah doang, udah nggak ada yang lain. Maaf, waktu itu istri tidak bekerja, ibu rumah tangga aja? Iya, betul. Oke, jadi nggak ada penghasilan lah ya? Nggak ada. Sakit, anak sakit, istri nggak berpenghasilan? Nggak ada. Itu selama setahun, Om. Oke. Nggak ada penghasilan. Jadi ngabisin tabungan aja terus. Iya. Sampai benar-benar saya waktu itu jualan. Pertama saya jualan kopi, gagal. Jualan sushi, gagal. Jadi nggak tiba-tiba langsung ke madu, Om. Dan nggak tiba-tiba langsung sukses. Saya beberapa kali hancur dulu. Iya. Memang bisnis itu journey ya, penuh petualangan.
Betul. Terus saya jualan jam tangan, hancur juga. Hancur juga. Jam tangannya dihancurin karena nggak cocok waktunya. Harganya. Hancur, gagal maksudnya. Gagal. Jadi kopi gagal, jam tangan gagal. Terus saya waktu itu saya udah benar-benar titik nol. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya udah usaha segininya dengan kemampuan saya yang segininya. Tolong dikasihani gitu. Terus saya diangkat derajatnya. Saya habis doa kayak gitu, beberapa hari saya ketemu madu tuh, Om. Ketemu madu dalam arti ketemu apa nih? Saya nyari madu. Mau beli? Mau beli. Okay. Katanya bagus buat tubuh kan. Akhirnya saya dalam kondisi pakai kursi roda, Om. Oh, nyari madu pakai kursi roda? Bukan. Saya itu udah setahun pakai kursi roda. Kursi roda, ya. Iya, udah payah banget. Iya. Habis itu saya minum madu tuh, ketemu madu hutan. Saya coba dulu beli 1 kilo. Terus saya pakai rutin gitu. Jadi sehari saya minum 9 sendok. Pada saat itu yang diminum madu hutan yang dari mana? Iya, yang ini madu jasmin. Oh, udah. Oh, waktu itu ya. Jadi iya. Jadi udah ketemu dia tuh. Ketemu. Oke. Saya langsung ke pemetiknya kan di Sumatera. Gitu. Jadi dari sebagai pengguna atau konsumen tertarik untuk nemuin produsennya gitu. Iya. Ini nggak ada yang ngundang nih. Nggak ada. Inisiatif sendiri, pengen tahu, pengen ketemu gitu. Iya. Saya cari nih Sumatera gitu ya. Iya. Oh. Jadi emang kayak petunjuk aja gitu. Ini saya harus nyari gitu. Terus siapa yang ngongkosin ke sana dulu, Gofur? Bukan diongkosin, Om. Saya nyari via online. Oh, nyari via online. Makanya saya kira kan sampai belasak belusukan di hutan. Dicari, di searching. Iya, searching. Temu nih pemetik. Iya, pemetik. Bisa dipercaya. Terus katanya emang sorry, kok disebut pemetik? Itu kan madu hutan sebetulnya dari apa sih? Pohon. Pohon di dalam hutan, lebah yang bersarang di atas pohon. Nah, itu enggak... Pohonnya gede banget, tinggi 5 lantai lah. 5 lantai ya? Tinggi banget. Nah, mereka bersarang di situ. Nah, pemetik ini mempertaruhkan nyawa buat ngambil madu. Gitu. Nah, ketemulah nih sama beliau nih. Beliau itu pemetik. Kerjanya emang cuma metik madu aja. Metik madu doang? Iya. Nah, saya pakai 3 bulan. Masya Allah, saya lepas kursi roda. Alhamdulillah. Jadi ada mujizat juga ya? Iya, saya lepas kursi roda, terus saya lepas oksigen. 3 bulan pakai, lepas kursi roda, lepas oksigen. Saya ke rumah sakit naik motor sendiri. Udah nggak pakai kursi roda lagi, udah stabil gitu. Iya, udah baik. Udah merasa hampir sehat. Susah dipercaya ya, waktu itu ya. Teman-teman saya, suster, dokter, semua pada nanya, kamu pakai apa? Kok bisa secepat itu gitu? Iya. Habis itu saya jelasin saya pakai madu. Akhirnya mereka nitip dong. Mereka nitip tuh. Awalnya nitip, saya nggak ada pikiran bisnis. Tapi kok lama-lama banyak nih. Kenapa saya nggak jualin lagi aja gitu kan? Akhirnya saya jualin, Om. Awalnya tuh nggak ada mereknya. Jadi waktu beli madu pertama kali dari Sumatera lewat online tadi, bukan Jasmine yang gigi atau gimana? Belum ada mereknya maksudnya? Belum ada mereknya, masih polos. Belum saya masih polos. Iya, jadi awal saya jualan itu gara-gara orang nitip. Nah, saya pikir ngapain nitip? Saya jual aja gitu kan. Iya. Udah tuh, akhirnya berjalan dari 3 kilo saya stok madu, 3 kilo doang, Om. Sekarang udah 2 ton. Luar biasa. Tadi dulu nih ada yang takutnya Sobat Seno ada yang nggak nyambung nih. Jadi sekali lagi dari pemakai atau pengguna dari konsumen nemu sumbernya langsung di Sumatera, tepatnya di kota mana waktu itu? Jambi kalau nggak salah. Jambi ya. Akhirnya madu yang ada di sana dibeli oleh Gofur untuk dijual lagi gitu. Iya. Oh, oke. Dikemas di sini. Iya. Tadinya pemetik madu saya tadinya cuma ya itu doang sih, udah itu satu. Sekarang udah 150 orang, Om. Dari 1 orang berapa tahun yang lalu nih? Dari 1 orang. Berapa? Maaf? 3 tahun. 3 tahun, 1 orang, sekarang ada 5 pemetik.
150. Oh, 150 pemetik. Iya. Wah, berarti GoFood menciptakan lapangan kerja dong ya? Iya, Insya kira-kira gitu ya? Allah. Yang tadi yang pertama itu, tadinya dia ngontrak di rumah kayu yang di Jambi itu, Om. Iya. Ya kan? Sebulan itu, waktu itu dia bilang 250.000. Apanya? Karena Biaya? biaya kontraknya itu. Per apa 250.000? Sekeluarga dia nyewa rumah Per yang bulan? dari kayu. Kayu? 250.000 sebulan. Artinya dapat dibayangkan betapa sederhananya gitu ya? Betul. Iya, iya. Terus sekarang setelah jalan 3 tahun, ya. pemetik madu saya yang itu udah punya rumah, punya mobil Avanza 2. Wih. Tar dulu nih Sobat Seno, curiga kalau pemetik madunya aja punya 2 Avanza, apalagi pemilik usahanya kan gitu kira-kira ya. Enggak Om, saya Iya, pura-pura aja. Low profile aja. Gofur, sebentar. Ini kan ada 150 pemetik yang tersebar bukan hanya di Jambi ya mungkin? Se-Sumatera Om. Boleh sebut kota-kotanya nggak? Ada Jambi, di Jambi ada hutannya. Ada Jambi, paling banyak di Jambi sama Lampung. Oh, Jambi dan Lampung. Iya, ada juga di Riau. Ada di Bukit 9 sebutannya. Terus di Bukit Batu. Terus di Pantai Padang. Sejauh ini itu sih yang aku tahu. Tapi kan dia dikoordinir 150 orang itu sama orang yang tadi yang pertama saya itu. Oh, jadi ada supervisor di lapangannya ya? Betul. Jadi mereka di sana. Cari misalkan dapatnya sehari, ya ada yang dapat 100, ada yang dapat 150, dikumpulin kan. 100 nanti, apa? Maaf, 100 kilo. Oh, kilo, 100 kilo. Iya. Kumpulin. Nah, kumpulin nanti kalau udah 2 ton, baru dikirim ke Jakarta. Iya. Oh. Itu gimana izinnya? Kan karena nggak sembarangan dong ya, yang namanya kita mau metik madu di hutan itu ada izin apa? Kayak semacam pengelolaan hutan atau gimana? Kalau itu kan punya perhutani, memang kalau ngambil madu mah perhutani membebaskan. Cuma kita ada yang namanya hukum adat. Oh. Ya, jadi kalau kita datang mau metik, itu kita bayar dulu ke ketua adatnya di situ, izin. Terus ke pemudanya izin juga. Sampai 4 tahap Om, habis itu baru boleh masuk. Boleh masuk. Dan sekali itu lahan itu atau sektor itu digarap oleh GoFood, merupakan hak sepenuhnya GoFood. Atau orang lain juga boleh datang ujuk-ujuk gitu, konyol-konyol boleh ya? Boleh, tapi kan itu melanggar lah ya. Dia nggak tertulis, tapi memang udah sistem adatnya. Kalau ini punya petikan siapa gitu. Oh ya, etikanya gitu ya? Iya, etika. Tapi kalau misalkan dia nemuin sumber yang baru, boleh tuh dia namain. Ini punya timnya ini, punya timnya ini. Gitu. Nah kalau lagi nyari itu Om, uniknya mereka tuh ketemu harimau. Iya, Jambi lah masih ada harimau, betul. Iya, babi hutan yang paling sering tuh. Sama ular juga kali, ular. Beruang hutan, beruang madu. Iya. Bersaing dong sama beruang. Iya bener. Jadi kalau kepapasan mereka tuh diam aja, nggak boleh musik. Kalau sampai kita usik, mereka akan ngejar. Kalau belum ngeluarin jantung dari tubuhnya, dia nggak bakal mau berhenti. Jadi beruang itu akan ngejar yang ganggu dia. Kalau dia belum nyakar jantungnya, dia nggak mau berhenti. Ngeri bener. Terus gimana dong tindakan menjaga keselamatan timnya GoFood gimana? Mereka udah paham banget Om, dan mereka juga udah doa segala macam itu mah, insya Allah. Lillahi ta'ala gitu ya? Iya, paling tahu dah. Mereka lebih tahu dari kita gimana caranya. Iya, dan nggak boleh nembak juga kan, nggak boleh dipersenjatai kan? Nggak boleh. Nggak boleh kan, itu masuk dilindungi juga ya? Paling bawa parang, bambu kayak gitu-gitu aja. Luar biasa jadi usahanya ya. Apa penuh dengan perjuangan? Sangat Om, sangat. Kalau orang naik itu, mereka harus sudah paham bahwa taruhannya nyawa. Iya. Mungkin itulah mengapa jadi harga per botolnya jadi mahal kali ya? Iya, mahal banget sebenarnya. Berapa kalau boleh tahu? Untuk ukuran berapa? Jual apa, 1 literan atau setengah literan? Kalau di Indonesia kan belum terlalu dihargai ya. Kalau misalkan aku lagi kirim nih ke Malaysia, sekilo di Malaysia 900. 900 ringgit? 900.000 kalau dirupiahin. Per apa? Per 1 liter?
1 Oh, kilo. hitungnya kilo, tetap kiloan ya. Kilo. Tapi dikemasnya dalam bentuk jerigen atau Jerigen yang botol. kecil. Kilo. 1 kilo Rp900.000 di tahun ini, tahun 2021. Iya, tapi di Indonesia belum terlalu dihargain, Om. Di Oh. Indonesia itu aku paling mahal jual di Bali doang, 350.000. Oh, di Bali ya? Di Bali. Karena memang kan pendapatan per kapitanya tinggi ya. Iya, iya. Kalau di sini aku jualnya Jabodetabek itu cuma Berapa? 160 minimal. Oh, karena menyangkut daya beli ya. Dan juga Iya. banyak pilihan, betul ya, banyak pilihan madu kan. Betul. Wah, 900.000 punya 2 ton, ya, kalkulatornya jebol juga kalau buat ngitung. Jangan dihitung, Om. Ya makanya jangan dihitung ya, diresapi aja. Dikerjain aja. Dikerjain aja. Luar biasa, luar biasa. Kasih bocoran dong, kok bisa menembus pasar Malaysia. Malaysia aja kemana tepatnya? Dipasarkannya kemana? Yang paling banyak? Beda-beda, Om, tergantung order aja. Yang rutin deh, yang rutin 1-2 negara bagian boleh disebut. Jadi yang rutin itu adalah reseller aku, yang aku bangun tuh reseller, bukan end user. Bukan end user, oke. Iya, Pengecer jadi ya. reseller aku itu se-Indonesia ada 200, Om. Se-Indonesia ada 200, tapi kok bisa sampai Malaysia ada retailer di sana juga? Ada reseller aku yang punya link ke Malaysia, kayak gitu-gitu. Oh, jadi mereka yang memasarkannya ke Malaysia. Betul. Tapi jadi, nanti dikirimnya dari tempat aku gitu. Itu kalau saya bayangin 2 ton tadi mesti butuh kapal Titanic. Kegedean. Sisanya buat piknik. Baik, jadi secara kontinu madunya jalan nih ya. Insya Allah. 2 ton itu terkumpul setiap berapa? Sebulan sekali? 1 bulan. 1 bulan sekali 2 ton. Lempar ke retailer gitu kan. Produksi lagi. Iya. Terus enggak. Tapi sebagai pebisnis madu pasti juga minum madunya dong ya? Saya sehari 9 minimal. 9 apa? 9 sendok makan. Minimal. Untuk antibody itu ya? Iya, buat bagus tenaga juga. saya. Buat tenaga juga, buat bisa menyehatkan supaya kita paling nggak terhindar dari COVID juga kali ya? Iya, udah dipakai, Om, udah sering. Udah dipakai ya? Iya, madu hutan. Oke. Sempet saya COVID juga kan, sekeluarga. Terus minum madu itu hajar terus? 4 hari saya minum 1,5 kilo. 4 hari 1,5 kilo. Pokoknya hajar terus, minum terus ya? Hari kelima negatif. Emang Gofur berarti emang badannya luar biasa stamina-nya nih. Kan udah ada komorbid gitu kan ya, ginjal, kena COVID, ajar pakai madu ini, mudah-mudahan Sobat Seno terinspirasi madu Indonesia hebat tuh ya. Iya benar, hebat banget. Perjuangan melawan harimau dan beruang. Iya benar. Iya. Benar, Masya Allah. Masya Allah. Nah, nggak puas nih usaha madu atau gimana kok tiba-tiba pengen garap ini juga, skincare. Pengen jadi konglomerat emangnya. Amin. Gimana tuh? Tiba ide skincare dari siapa? Dari istri mungkin atau dari siapa? Jadi ada sahabat saya dah. Sahabat saya ini orang ya konglomerat lah. Tapi dia nggak mau namanya disebut gitu. Tapi dia pengen skincare-nya ini bukan cuma untuk kalangan atas. Dia pengen membumikan gitu karena dia bahannya ini bagus banget gitu. Akhirnya dia telepon saya, mau nggak bantu gini-gini. Akhirnya saya okein, terus kita jalan tuh bareng. 2 bulan. Arti skincare cuma kalau Gofur bertindak hanya sebagai reseller. Iya, enggak, aku tanggung jawab yang skincare-nya aja tuh. Tapi kan sebenarnya ada kliniknya, Om. Kliniknya itu yang besar. Oh, The Beauty ya, kalau The Beauty. Iya. Di mana? Di Jakarta di Bulungan. ada? Di Bulungan. Kalau di Jakarta di Bulungan. Di beberapa kota besar juga ada. Di Palembang juga ada. Palembang. Di luar negeri apalagi ya? Karena ini kalau nggak salah dari Prancis ya? Di luar negeri nggak ada, Om. Belum ada. Cuma namanya aja. Kita bahannya itu dari sana. Iya, dari Spain, terus kadang Prancis sama Korea. Diramu jadi satu berbagai bahan itu. Jadilah skincare. Iya. Kalau orang skincare itu orangnya itu aja, Om.
pemainnya. Pemainnya, pelakunya. Tapi itu pasarnya gede banget. Gede Oke. banget. Ya. Dan GoFood cara memasarkannya gimana? Selain lewat klinik, juga lewat apa? Online atau Iya, apa? online. Aku sih Online. ngandelin banget ya WhatsApp. Oh, WhatsApp ya. Iya. Hmm. Ini juga Ya, banyak nih. Omsetnya gimana kalau skincare? pelan tapi jalannya pasti gitu Om. Dari sedikit, tapi naik terus gitu tiap bulan. Boleh nggak disebut, kalau tadi madu kan disebut 2 ton ya, Ya. sebulan. Kalau skincare-nya apa Kalau ukurannya? ini kan skincare baru 2 bulan ya. Ya. Kita udah jual 200 paketan lah. Satu paket tuh 550. Oh, 550.000. Kalkulator jebol lagi nih. Iya, jangan jebol-jebol Om. Iya. Berarti, memang tapi yang mau di-grab, yang mau digarap adalah menengah atas ya, karena dengan daya beli 550.000 ya. Dan orang yang peduli pada kesehatan kulit kan juga betul. pada umumnya menengah atas. GoFood pakai juga di rumah dong sama pakai. Wow. Pakai. Jadi ini kulitnya mengkilat gini karena debut ya. Dan cahaya ilahi. Amin. Amin. Kemarin sempet kan aku main bawang tuh. Meskipun musiman, tapi itu gede. Waduh tuh, bisa aja ngelihat peluang. Emang kalau yang kayak gitu-gitu yang menginspirasi dari mana sih? Kan tadi gini, saya tanya waktu madu katanya dari anak, di mana anak lagi sakit harus bangkit untuk bisa menopang keluarga. Yang skincare dari kenalan konglomerat tapi nggak mau sebut namanya gitu ya. Kalau yang ini tiba-tiba bawang gimana? Kenal petani apa? Jadi gini, saya punya prinsip karena diajarin juga. Kalau kita mau capai apa financial freedom, kita nggak boleh cuma satu kerannya. Jadi harus banyak. Maka itu harus ada penghasilan per hari, penghasilan per 1 minggu, penghasilan per 2 minggu, per 1 bulan, per 3 bulan, dan per 6 bulan, lalu terakhir per 1 tahun. Gitu. Nah, yang aku coba lagi bangun adalah itu semua gitu. Jadi semua lini yang itu aku lihat, oh ini ada potensi, ya udah aku kerjain gitu. Jadi aku tetap nih kalau misalnya, makanya aku kalau lagi cuci darah, sama aku juga browsing, terus aku bikin iklan, aku kerjain gitu. Jadi nggak pernah diem, meskipun aku cuma tiduran doang. Berapa lama sih kalau cuci darah? Ada 1 jam? 6 jam. 6 jam? 6 jadi ya betul juga, punya waktu banyak kan ya, 6 jam kan, dan sebenarnya relax kan itu ya. Bisa ngetik-ketik keypadnya itu nggak masalah ya. Iya, jadi 4,5 jam beneran cuci darahnya, tapi kan prepare-nya itu kan makan waktu sejam. Gitu. Disitulah sambil berbisnis mengandalkan teknologi. Iya. Jadi mudah. Sekarang kan ada teknologi. Jadi mudah gitu. Kalau bawang gimana ceritanya? GoFood ngambil langsung dari petani itu dijual kembali atau mengambil dari jadi petani? Kemarin kan aku cek tuh lagi musim panen raya bawang di daerah Jawa Barat. Di mana tepatnya itu? Di Bandung. Oh, di kota Bandung? Iya, di Bandung. Terus aku ada punya temen di Bandung dan dia ke sana ngecek. Ternyata benar lagi panen raya. Bawang apa? Bawang merah ya? Bawang merah. Dan mereka kalau dijual sama tengkulak itu ditawarnya habis-habisan Om. Oh ya memang. Gitu. Kasian. Iya betul. Akhirnya aku mikir tuh, wah jangan nih, nggak boleh nih, karena keadaan lagi sulit. Ya udah, aku bilang, saya ngedeal tuh sama teman aku, ya udah nggak usah ditawar kita. Jadi kita ngambil bawang ke petani, itu mereka senangnya karena kita nggak nawar. Gitu, dan kita langsung ngambil, yang pertama aku ngambil 2 ton, yang kedua aku ngambil 2 ton, yang ketiga aku ngambil 5 ton. Boleh dikasih bocoran nggak? Berapa dibelinya oleh GoFood dan berapa yang ditawarkan oleh tengkulak? Nggak bisa. Nggak bisa rahasia ya, ya. Tapi ada dalam ini aja deh, penasaran juga. GoFood berani membeli dengan harga katakanlah berapa? 1,5 kali dari tengkulak atau 2 kali atau 3 kalinya mungkin? 2 kali. 2 kalinya ya.
Betul ya, jadi Gopur setuju ya, kita kalau bisnis itu juga nggak selalu unsur profit semata ya, kita Ya, menghidupkan orang ya, betul ya. iya, yang paling penting dari Iya, bisnis berkah iya. Om, bukan Berkah, untung. betul ya, kalau nyari Mm. untung doang mah sodok sana tabrak sini, Puyeng, berkahnya nggak ada puyeng, ya. Puyeng, nanti stres. kebalik ya, bumerang. Iya, Iya stres Om, betul. stres. Ya, lalu kemana dipasarkannya kalau bawang? Kan aku punya temen ya, Hmm. dan aku punya reseller, Hmm. dan aku punya temen ibu-ibu banyak. Enggak, ini pokoknya temen lain lagi nih, temen bawang lain dengan temen madu dan temen skincare gitu lah Sama, ya. Oh sama, sama. orangnya diberdayakan ya. Iya, Jadi sama tuh. jadi Banyak, resellernya bawang, skincare sama apa madu sama orangnya. sama Om, Banyak sama. sama. Oh, Tapi kan mereka punya jaringan, tiap orang tuh punya potensi dan punya komunitas sendiri kan. ya. Nah, udah deh tuh. Terus aku pancing juga kalau misalkan beli 100 kilo dapat emas. Sorry, beli 100 kilo, kita Dapat, sebagai reseller ya, dapat bonus emas dari ya, GoPur. ya. Senilai berapa banyak emasnya? Kecil Om, 0,1. Tapi ibu-ibu kalau ngeliat emas Oh juga, iya, wah, silau, ya silau. pinter juga GoPur ya. Udah Iya. langsung lapar kan. Padahal nggak seberapa kan 0,01 berarti dengan Iya, harga per gram sekarang aja kan gramnya sekarang kalau yang Antam 970 ya kalau salah ya, iya, iya, 970. iya Ya sih benar. 100 ribuan paling ya. Bener. Jadi lebih menarik ibu-ibu nih dapat emas dibanding dapat pulsa Iya, telepon, betul ya? nah itu dia. Pinter nih GoPur, pinter ya. Menyilaukan Wow, ibu-ibu itu teknik bisnis tuh ya. iya, ibu-ibu tuh udah silau banget. Langsung ambil 300, 400. Jadi 0,01 yang dibeliin yang kecil banget itu kan ada tuh ya, yang Iya, iya betul, yang betul. di kotak gini Betul. ya. Iya, betul. Pinter nih GoPur. Oke, oke. Luar biasa. Gitu. Oke, itu Ya, trik. coba udah madu dimain-mainin, skincare, bawang. Ini ada lagi terakhir nih. Kayak dengar juga lagi membangun bisnis dengan istri ya. Hijab Ya, ya. hijab. Kasih brandnya apa? Drelora. Betul. Lora. Betul. Artinya perempuan ya bahasa Iya, Yunani ya. iya. Ceritain nih, kenapa tiba-tiba jadi hijab? Nggak nyambung itu, saya garuk-garuk kepala nih. Madu kan kesehatan, kan oke Iya, juga kesehatan juga. iya, Terus betul. ada lagi bawang kan lebih dikonsumsi untuk sambal dan sebagainya. Iya, Sekarang ke benar-benar. hijab, ke fashion. Kenapa ya? Karena Eh, itu saya bilang ketika itu ada potensi, maka saya akan ya. lakukan. Itu aja. Oh, Motivasinya itu doang. iya. Ini ada sesuatu yang mau dilakukan nggak, Gofur? Santai aja. Belakangnya suster atau apa gitu? Iya, suster. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ini sih. nyanyi Sobat Seno sekali lagi. Sekali lagi Sobat Sono nih, ini Gofur ini orang luar biasa nih. Nggak bener ini coba. Nggak bener. Sambil periksa 6 jam coba cuci darah, bisnis jalan juga, dan sudah yang kita dengar aja baru 4 tuh tadi, coba nih madu, skincare, bawang, hijab, sabunnya aja belum diceritain nih, hijabnya aja belum hijab, dengar-dengar ada sabun juga. Jadi hijab Iya, terinspirasi dari nyonya suka fashion mungkin. iya. Oh, Istri saya ya dia lihat di situ ada potensi untuk dapat cuan kan, karena kan hijab itu sekarang udah bukan kebutuhan yang apa ya, jadi udah pokok aja kan, semua orang pakai hijab gitu yang muslim. Nah akhirnya dia pilih, yaudah Pak aku bisnis hijab deh gitu. Kebetulan dia cek terus dapat supplier yang di luaran itu hijab yang itu dijualnya 300 sampai 350. Terus beliau istri saya dapat murah dan dia bisa jual 160.000. Kita belum iklan, itu hijab udah keluar 200. kok bisa gimana kok Kita belum iklan. dari mana Iya. gitu, word of mouth jadi. Iya, aku cuma taruh status doang, terus aku bilang kita mau jualan hijab. Langsung tuh japri berapa. Langsung aku kasih harga, langsung sold. Padahal dengan harga yang lumayan berapa tadi? 460. 160.000 model gamis gitu kali. Enggak, yang hijab biasa Om, segi 4. Oh iya, hijabnya aja ini. Iya. Oh. Tapi memang diproduksi di dalam negeri itu.
Di dalam negeri. Dari kota lain. Iya. Gitu. Jadi reseller ya, bukan memproduksi hijab, bukan ya? Bukan. Oh. Jadi saya ngambil, kalau memproduksi kan kita butuh mesin, butuh itu. Ya itu mah banyakan modal. Iya. Luar biasa. Jadi kita emang harus sedikit mungkin modal, sebesar mungkin. Keuntungan. Luar biasa. Emang Gofur merasa darah bisnisnya dari siapa sih? Ayah pebisnis juga dulu? Maaf, ayah almarhum pebisnis. Keluarga besar saya semua karyawan, Om. Jadi dari mana nih rasanya? Dari Allah. Wah. Abang itu nggak ada juga yang nggak ada paman gitu? Nggak ada. Iya, saya bukan bermaksud sara ya, tapi Gofur adalah bisa jadi role model nih, panutan bahwa suku apapun bisa berkembang dalam bisnis ya. Asli Gofur Betawi kan, walaupun di Indonesia ini terkenal yang jagoan dagang nih suku Minang gitu ya. Iya, betul. Untuk kalau dari bangsa kan Chinese itu memang udah terkenal ulet ya. Iya. Betawi juga bisa maju nih, luar biasa. Iya, saya belajar juga sama Cina juga kan, yang paling top kan dia jualannya. Iya betul, cara dia menjual dia kalau nggak salah dengar ambil margin dikit, yang penting putaran ya kalau teknik bisnisnya. Betul. Oke, Gofur nih kan Tuhan udah baik nih ya. Ya Allah, ya tadinya udah mau dipanggil ke surga nggak jadi gitu kan ya. Gofur udah punya tiket, tinggal waktu itu udah mau boarding kan gitu ya. Iya. Betul nggak ya, udah mau boarding, dikasih kesempatan lagi. Apa yang Gofur niatkan, atau jangan-jangan malah sudah dikembalikan gitu ke masyarakat? Mungkin punya program CSR. Oh, kalau itu saya masih dalam proses, kayak misalkan saya mempekerjakan ibu-ibu gitu. Ibu-ibu sekitar tuh kan cuma ibu rumah tangga tuh, Om. Nah, saya tarik-tarikin tuh buat bawang, buat madu gitu. Jadi mereka ibu rumah tangga kalau ke rumah saya punya penghasilan. Mereka jadi seneng kan. Terus kemarin juga kan Lebaran tuh banyak THR kayak gitu-gitu, Om. Maaf, Gofur, biar lebih jelas buat Sobat Seno, yang ditugaskan untuk ibu-ibu tadi itu dilibatkan dalam hal apa? Mengemas bawang atau apa? Mengemas bawang sama mengemas madu. Di rumah Gofur? Iya, terus kan saya juga kasih kesempatan mereka buat jadi reseller gitu. Oh, betul. Dan punya pengalaman, kebetulan Anda kan ini ya, dulu pengalaman sebagai trainer ya, jadi sambil dilatih pelan-pelan. Benar, sambil ya Om. Iya, nggak apa-apa. Jadi istilahnya sudah menciptakan lapangan kerja. Iya. Baik. Nah, ini menuju hal-hal yang pertanyaan terakhir aja, karena sama-sama nyaman. Punya harapan apa Gofur dalam 3-5 tahun? Apakah bisnis mau mendunia, ataukah mau lini bisnis yang lain mau ditekuni? Silakan kalau ada. Sejauh ini sih saya pengen bermanfaat ya buat orang sekitar rumah saya, orang-orang yang saya kenal. Terus menginspirasi orang yang sakit gitu. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa, terus jangan suka ngeluh kayak gitu. Saya sering banget bilang jangan suka ngeluh, tapi kerjain gitu sepenuh hati. Itu aja sih. Jadi manfaat gitu, Om. Saya nggak terlalu muluk-muluk, tapi kalau dibilang pengen muluk nggak? Ya pengen 10 besar orang paling kaya di Indonesia. Ya, nggak pasti saya doakan. Ini Sobat Seno dengan amin. Dengan pasti doakan untuk Gofur yang terbaik lah. Kan amin. Makin Gofur sukses, makin banyak ibu-ibu yang mama yang bisa dirangkum ya untuk bekerja, mendapat nafkah, dan juga dapat emas. Amin. 01 tadi kalau beli kilo 100 kilo. Baik, tuh Sobat Seno, jadi dengar ya, bagus sekali apa yang dinyatakan Gofur, karena apapun yang kita alami, kita jalani memang dari Allah ya, dari Tuhan ya. Ya, amin. Jadi, sakit, bahagia, gembira, kaya, miskin, ya itu dari Allah. Jadi kita menarik banyak pelajaran Gofur, jangan menyerah, jalanin aja, jangan ngeluh, dan udah terbukti bukan omdo loh Gofur ini. Iya. Nah, kalau nanti di kanal rumah kita ada yang bertanya-tanya lewat komen yang di YouTube-nya tentang bagaimana peluang mereka untuk bisa join, Gofur membuka pintu ya. Ya, silakan.
Nah kan saya ya. buka Dan pintu. base campnya masih di Lebak Bulus saat ini? Masih Om. Lebak Bulus ya. Belum beli rumah yang baru lagi. Ya nggak diceritain aja, belum beli rumah tapi ada tanah. Jangan-jangan hutan di Jambi milik Gofur. Amin. Amin ya. Baik, Gofur, terima kasih banyak ya. Ini Gofur adalah satu-satunya narasumber di Kana Rumah Kita yang di interview atau diskusi sambil perawatan ini. Saya juga terharu loh. Saya sendiri terinspirasi. Mudah-mudahan juga makin membangkitkan semangat saya untuk hidup lebih baik lagi dan lebih bernilai gitu. Amin. Ya. Mau ada kata penutup dari Gofur, mungkin salam buat tim bisnisnya di sini, silakan. Kata penutupnya, siapapun yang dengar ini, saya cuma pengen bilang bahwa hidup kita itu berharga banget. Jangan disia-siain dan jangan suka ngeluh gitu. Bahwa ada ratusan dan jutaan orang pengen ada di posisi kita. Maka itu setiap hari bersyukur dan semangat. Amin, insya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Gofur atas nama Kana Rumah Kita, produser, sutradara, dan atas nama Sobat Seno ya. Terima kasih. Pengobatannya tinggal sebentar lagi kan? Sore sudah bisa kembali ke rumah. Iya, betul. Bisa beristirahat. Salam untuk ibu dan anak di rumah ya, Pak Gofur ya. Terima kasih Bang Seno dan tim sudah memberikan kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.